Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita masih di Semarang dan besok saya seperti biasa sudah harus keliling lagi ke Jakarta, Pontianak, Bekasi. Minggu depannya udah Denpasar juga. Nah, teman-teman, mungkin saya sedikit mau sharing di proyek kali ini sebetulnya nggak terlalu besar dan sebetulnya waktu yang diberikan kepada kita ini sangat mepet sekali. Mungkin kalau teman-teman ingat di vlog-vlog sebelumnya, customer intinya kontak saya, tadinya bikin kolam, ini tadinya nih kolam nih, yang ini. Nanti coba video lamanya waktu kolam yang kotak, terus ada kacanya naik, saya akan mintakan ke beliau. Singkat kata memang konstruksi yang lantai 2 ini, tadinya mungkin tidak dipersiapkan atau tidak diperhitungkan untuk kolam dengan tonase yang cukup besar. Kayaknya waktu itu 10 ton lebih lah. Ya dengan ada kaca dan segala macam udah jadi, uangnya juga nggak sedikit teman-teman. Cukup lumayan beliau buang uangnya, dan singkat kata bocor semua. Wah, rembes sampai mana-mana, sampai ke area gym, sampai ruang bawah, dan jengkel beliau akhirnya dibongkar. Dan setelah dibongkar, kontraktornya pun ibaratnya pertanggungjawabannya menurut saya kurang gitu, jadi terus menghilang. Bahkan untuk solusi bocor rembesnya ini terpaksa akhirnya beliau ibaratnya dengan tukang tenaga yang lain diberesin lah, intinya seperti itu. Nah, saya dipanggil. Nah, waktu awal dipanggil saya juga udah bilang kalau saya suruh buat kolam lagi di lantai 2 ini saya nyerah. Karena sekali lagi teman-teman, lantai 2 ini harus benar-benar diperhatikan apakah secara konstruksi sipil dan lain-lain ini benar-benar siap untuk dibuat kolam dengan tonase yang cukup lumayan. Karena perhitungannya tuh airnya berat, konstruksinya berat, belum isi media, belum equipment, belum nanti ada ikannya. Nah, singkat kata saya ngomong kalau di sini saya buat kolam nyerah. Kalau mau saya buatkan di tempat lain, dan kebetulan di lantai 1 yang kita udah pernah tayang juga ya, yang awalnya. Nah, seperti itu. Nah, terus bingung nih, di sini mau diapain? Nanti foto video sebelumnya dan proses yang lebih detailnya bisa dilihat di vlog sebelumnya. Akhirnya saya kasih ide, mau nggak saya bikinin taman kering, dry garden dengan tema-tema Japanese. Dan nanti maintenance-nya dan segala macam juga pasti akan lebih mudah. Tadinya mau dikasih kura-kura juga, saya juga udah ngomong nggak rekomen, karena pasti hancur, pasti rusak berantakan semua. Dan yang kedua, panasnya luar biasa nih, makanya saya kalau setiap kesini kenapa pakai baju putih, nggak pakai kaos blazer kayak Noval kayak teman-teman. Panasnya ampun di sini. Ya kamu kerasa nggak? Ini kita pada di daerah yang adem kena angin ya, tapi keringet keluar terus. Nah itu ya teman-teman. Jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Andaikan dulu kolam kaca yang ada di sini juga ibaratnya tetap ada pun, saya jamin maintain airnya dan kacanya, apalagi kalau spek medianya itu nggak bagus, pasti repot sekali. Nah jadi pesan buat teman-teman yang pekerja seni dan kontraktor, kalau kita mendapatkan job atau project, kita harus analisanya itu yang benar-benar gitu loh. Jangan kita langsung buatin, kita langsung garap, akhirnya ujung-ujungnya malah customernya yang kasihan, seperti itu. Nah, untungnya dengan setelah Blaze dipanggil, semua masukan-masukan dan ide dari saya dan saran dari saya beliau mau terima. Sekali lagi, kalau waktu itu beliau mungkin nggak mau, tetap ngotot di sini kolamnya lagi, saya juga yang mundur. Buat saya, mendingan saya nggak dapat kerjaan, mendingan saya nggak dapat job, nggak apa-apa, daripada saya paksain kerja, dikerjain, mungkin saya dapat untung, tapi nanti endingnya ke belakangnya customernya yang repot. Itu buat saya apa ya? Intinya saya lebih prefer untuk jaga nama baik lah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi jangan kita sekedar terima job, terima project, terima untung, tapi kita ibaratnya tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita dan hasil finalnya, seperti itu. Nah ini sekarang Noval shootnya ke sini deh, fokus. Ya kita sekarang ini sebetulnya sudah 80% teman-teman. Jadi koral utama yang warna putih ini, seperti kristal ini adalah material finishing yang termasuk paling mahalnya, selain pohon bongsainya. Kemarin sudah 50 kantong plastik kecil seperti ini. Dan teman-teman boleh cek ya, saya sampai ngomong ke customernya, sebetulnya saya mau pakai material murah bisa, tapi kesan mewah dan luxnya Anggun seperti ini nggak dapat. Satu kantong plastiknya ini 150.000 ya. Wah, kemarin kalau 50 plastik ini masih kurang nih, mungkin nanti 10 plastik lagi, itu berarti udah 7,5 juta untuk hanya satu komponen koral putih yang ini. Belum bongsainya, hitung berapa, ada berapa titik, belum nanti batu-batu bobbingnya. Ini semuanya batu-batu yang sudah saya pilih, sehingga nanti estetik dan finishingnya akhir itu akan menimbulkan kesan yang elegan, mewah, dan ibaratnya sesuai dengan yang kita targetkan. Nah kemarin memang beliau tuh lagi keluar kota, kebetulan waktu 4 hari ini ya, ini hari keempat, sudah sore nanti udah finishing, tinggal hanya lumut aja. Tapi saya udah lega, intinya secara look utamanya dan tema utamanya udah beres. Ada staf beliau yang nungguin di sini. Belum seperti ini ya, waktu itu kan koralnya masih koral yang masih belum
finish ya, dia udah bilang, Pak beda ya Pak ya, buatan Blaze kok memang beda, maksudnya ini belum selesai aja udah kelihatan kerennya. Nah sekali lagi saya nggak bermaksud apa-apa, tapi saya juga ngomong sama staf beliau, ya memang kalau kita mengerjakan Pak Blaze ini punya kebiasaan, kita nih nggak mau yang misalkan sekedar-sekedarnya atau asal taman atau asal kerja seperti itu, mending saya nggak kerja. Nah jadi sekali lagi teman-teman, sebetulnya material-material yang kita gunakan, teknik pemasangan, temanya, konsepnya, idenya, kalau kita olah dengan sungguh-sungguh dan dengan pakai hati, percaya saya, hasilnya pasti akan maksimal. Dan ini saya cuma 4 hari ngerjakan ya. Ada pakai gambar nggak? Nggak ada. Pakai desain dan segala macam? Nggak, ngalir. Batu pun kalau Noval dan teman-teman Blaze ingat, saya panggil teman-teman tim Blaze yang di Semarang, bantu saya mau bikin dry garden. Kita ke Blok L, pilih batu, set, pilih batu koral, set. Saya langsung cari tanaman ke sini, udah kita langsung setting. Ya, nah jadinya seperti ini teman-teman, dan ini memang masih 80%, sebetulnya tinggal sentuhan-sentuhan air. Saya nanti akan akhir yang kecil tapi penting sekali peranannya. Contohnya nih lumut nih masih dalam perjalanan karena habis. Nah Noval bisa shoot bedanya yang sudah ada lumutnya sama yang belum, Val. Nah ini kan yang belum kena lumut nih. Nah yang situ yang sudah lumut full loh. Nah beda nggak? Beda jauh. Jauh. Ini baru pacara lumut, belum nanti estetika coral finishingnya, belum nanti batu taburnya, belum nanti pencahayaan lampunya. Jadi memang kurang sedikit tapi berpengaruh sekali terhadap hasil akhirnya. Ya, dan ini pun ini juga materialnya saya bedakan yang untuk finishing ini. Jadi ini nih batu karang merah yang untuk aquascape, tapi saya pecah kecil-kecil. Kemudian kita tabur di sekeliling bonsainya, ketemu lumutnya ini bisa smooth, bisa enak. Ya sekali lagi saya buat seperti ini supaya tidak monoton. Jangan seperti ini semua. Ada yang koral besar tuh, contoh yang di bawah bonsai cemara udang itu koral besar. Kemudian nanti yang di landscape-nya ini kalau Noval dan teman-teman perhatiin, ada bobing medium, bobing kecil, batu sungai, batu koral kecil, batu koral kristal. Ini sebetulnya masih ada lagi batu-batu kali bulat begini tapi yang lebih kecil. Nanti untuk seasoning di sekitarnya. Tapi ini sudah 80% lebih, ya saya udah lega lah. Intinya saya tinggal keluar kota pun, Noval dan tim Blaze tinggal melanjutkan. Mereka sudah ngerti harus ngapain. Bersama dengan Har juga, sambil kita juga masih lanjutin pekerjaan kolam yang di bawah. Nah ini, sekali lagi ya yang hobinya kura-kura, hati-hati, iklim. Pas kita di sini nih sekitar jam 1 jam 2. Wah, gila. Panasnya. Bayangin kalau kura-kura ditaruh sini, saya jamin kering, mati pasti. Panasnya luar biasa. Makanya kolam kura-kura ini sekali lagi sudah ada sebelum kita kerjain. Ya saya selimurin sebisa mungkin supaya nyatu dengan pulaunya bonsai, dengan bonsainya, dengan tanamannya. Nanti ini saya kasih koral kecil, isi air, airnya hanya untuk variasi aja. Dan kura-kuranya nanti saya udah arahin ditaruh sebelah sana yang dekat Bak Tandon. Mungkin nanti next, sekali lagi saya juga terus terang langsung ngomong dengan customernya, karena hawa-hawanya kayaknya taman yang sebelah dan kolam kura-kuranya suruh kita garap juga gitu loh. Tapi saya ngomong, Bu, saya beresin dulu yang taman lantai 2 ini sama kolam, karena juga kita kan terus terang ada beberapa appointment dengan customer juga yang harus kita penuhin. Yang penting asal nggak buru-buru, nanti sisi sebelah sana kamu bisa shoot dari sini yang memang masih berantakan teman-teman ya, tuh lihat. Kita nanti pasti akan bisa settingkan yang bagus juga. Nah area tengah sini nih nanti oleh beliau rencananya dikasih meja biliar sama kursi-kursi sofa untuk santai. Lihat kanan dry garden, lihat kiri nantinya rumah kura sama taman yang keren juga. Nah intinya teman-teman, memang satu yang saya harus bilang kendalanya adalah ini saya dikasih waktu ini sangat mepet sekali, hanya 4 hari karena berhubungan dengan nanti akan opening baru rumah ini, rumah baru. Jadi dengan waktu yang sangat mepet, dan untung di Semarang. Kalau ini di luar kota saya udah nyerah gitu loh, karena secara akomodasi waktu dan lain-lain ngaturnya pasti lebih sulit. Nah yang kedua adalah kalau saya dikasih waktu lebih lama, mungkin tema konsep desainnya bisa saya lebih optimalkan. Pemilihan tanaman bonsainya pun saya bisa lebih santai, bisa cari hunting lebih maksimal. Tapi intinya dengan waktu yang sangat terbatas 4 hari ini, dengan waktu yang sangat pendek sekali, bahkan kita ini terus terang sambil nyela. Jadi ini teman-teman sedang ngerjain proyek di Semarang di mana, kamu lagi ngerjain mana, saya bantu sebentar untuk kesini, kita kebut yang ini. Ya puji Tuhannya 4 hari ini hasilnya sudah ibaratnya 80% lebih. Tinggal nah kamu sekali lagi shoot ke sana, agak mundur supaya teman-teman bisa lihat. Nah sebetulnya utamanya kita nikmatin tuh nanti di sini. Nah ini top view-nya ya? Top view-nya, karena kita main biliar nih contoh sambil
mau nyodok gini sambil lihat situ kan asik gitu loh. Nah, nanti di sini saya udah bilang sama customer, kamu tetap di sana aja, jangan ngikutin saya. Di sini ini nanti saya suruh kasih bangku yang memanjang, kursi satu sisi ke sana, yang ala-ala Jepangan. Nah, sebetulnya kanopi pun saya saranin ada, supaya kalau pas siang begini nggak terlalu panas. Tapi kalau nggak ada kanopinya juga is oke. Cuman kita hanya bisa duduk di area sini pagi sama malam. Nanti malam pencahayaan juga udah kita siapin. Kemarin saklarnya mana ya, Mas? Ini ya, Mas? Ya, kalau siang nggak kelihatan ya. Nanti kayaknya kemarin saya sempat video yang waktu udah menjelang malam. Tapi inilah teman-teman, semoga sekali lagi ya, aduh saya sambil duduk ya, panasnya luar biasa. Kurang lebih seperti itu, semoga melalui video ini, desain, tema, Zen Garden, Dry Garden ini bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi buat teman-teman pecinta seni. Dan mungkin buat para customer pun yang suka dengan settingan-settingan ini hanya salah satu tema ya teman-teman ya. Sebetulnya temanya bisa tropical garden, bisa hutan tropis, bisa benar-benar full Jepang dengan lampion-lampion dan bonsai-bonsai yang lebih estetik. Ya intinya kita secara tema dan budget itu bisa menyesuaikan. Nah sekali lagi teman-teman, semoga melalui video ini ada banyak manfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Dan apabila mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang atau yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Dan semoga intinya kita semua ke depannya terus bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Semoga juga Blast Channel ini bisa menjadi wadah dan media untuk teman-teman bisa sharing dan sama-sama belajar. Saya pun meskipun sudah 14 tahun, tapi masih terus menganggap belajar. Makanya moto saya ke semua tim Blast, kita baru mulai. Jadi 14 tahun kita berkarya, mulai dari yang nggak bisa apa-apa, jelek, perbaikan, sampai ke tahap ini, udah 14 tahun. Tapi saya selalu menanamkan ke anak-anak, kita baru mulai. Kenapa? Supaya sikap mau belajar, sikap mau terus berbenah, sikap terus mau meningkatkan kualitas dan mau berinovasi, itu terus akan berkembang. Kalau kita merasa sudah senior, kalau kita merasa sudah lama, kita merasa sudah expert, biasanya nanti performanya bisa turun. Makanya selalu moto saya, kita baru mulai. Artinya kita harus terus mau belajar, mau berbenah, dan ke depan ini pun kita harus terus berinovasi yang terbaik untuk hasil yang lebih optimal ya. Demikian, sampai ketemu nanti di video berikutnya. Kita nanti akan update proyek-proyek yang berikutnya juga. Salam dari saya Adi Kurniawan, Noval, Tim Blast, Mas Har, dan teman-teman unjuk diri. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.